Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi. Saya adalah founder sekaligus CEO dari sebuah brand mainan edukasi dan aktivitas anak yang sudah kami rintis sejak tahun 2016 di Sleman, Yogyakarta. Jadi pertama kali saya mendirikan usaha ini itu sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan. Saya dulu mempunyai anak yang ketergantungan gadget, yang otomatis itu adalah salah dari saya dan suami saya yang saat itu masih sangat miskin ilmu dalam pengasuhan anak gitu, sehingga ketika kami berdua sibuk, kami menyerahkan pengasuhan anak kami itu kepada gadget. Singkat cerita, anak saya mengalami gangguan kesehatan karena ketergantungan gadget, dan kami sempat bingung gitu harus kayak gimana gitu, karena sangat-sangat tidak bisa dipisah dari gadgetnya, sangat tantrum ketika dipisahkan dari gadgetnya, sehingga kami harus berjuang sekuat tenaga gimana caranya agar anak kami itu bisa terpisah dari gadgetnya. Dan singkat cerita, kami menemukan sebuah tools asalnya dari luar negeri yang disebut sebagai Quiet Book, dan kami adaptasi ke Indonesia yang saat ini biasa terkenal sebagai sebutan Bisi Book. Nah, di situ isi dari Bisi Book itu adalah buku kain yang di dalamnya itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang merangsang sensorik dan motorik anak. Nah, dari situ saya mulai membuat sendiri prototipe itu selama kurang lebih 1 tahun. Setelah jadi, saya kasih ke anak saya. Ternyata di situ anak saya mulai tertarik sedikit demi sedikit dan mau melepas gadgetnya perlahan-lahan gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba berbagi solusi kepada orang tua kebanyakan di luar sana yang mengalami permasalahan yang sama. Dan akhirnya di tahun 2016 kami resmi mendirikan usaha yang bergerak di bidang ini. Mainan edukasi dan mainan aktivitas yang kami rancang dan kami kembangkan itu sudah disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang usia anak. Juga kami sudah melalui berbagai macam metode verifikasi, baik itu dari tim R&D internal kami sendiri, juga kami validasikan ke berbagai lembaga psikologi yang kredibel, yang tidak lupa juga kami trial ke user kami sendiri, yaitu anak-anak. Yang paling penting adalah produk kami disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang usia anak. Kemudian kami juga menitik beratkan pada aktivitas anak, sehingga anak itu dituntut untuk aktif bermain dengan mainan kami, sehingga terstimulasi secara optimal dan secara komprehensif. Tahapan kami dalam mengembangkan sebuah produk itu biasanya kita mulai dengan riset masalah gitu. Kita biasanya meriset ada masalah apa sih sebenarnya di masyarakat yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Misalnya kita sudah menemukan sebuah masalah. Nah, di internal kita akan membahas dengan tim R&D mulai dari pencarian dan riset melalui jurnal, kemudian diskusi dengan para expert untuk mengembangkan sebuah produk. Sebelum kita launching produk ke masyarakat, biasanya kita akan memvalidasi itu melalui trial user, yaitu kita trial ke anak-anak. Dari situ kita akan mendapatkan feedback apakah produk kita itu masih ada kurang atau masih ada yang bisa kita improve. Tahapan sebelum fix itu kita validasikan ke lembaga psikologi atau dokter tumbuh kembang, seperti itu, sehingga para orang tua tuh mengerti bahwa ada produk yang fungsinya untuk menyelesaikan masalah tumbuh kembang seperti ini. Yang kami fokuskan saat ini adalah di saluran distribusi gitu, karena memang brand kami itu sejak awal berdiri memang 100% online. Mulai di tahun 2024 ini kita sudah mulai merambah ke offline, karena kami yakin produk kami ini akan lebih terasa manfaatnya jika para audiens itu bereksperience secara langsung, menyentuh produk secara langsung, seperti itu. Jadi kami memang berniat untuk
semakin memperbanyak store-store offline kami atau store experience kami agar para audiens itu bisa merasakan experience secara langsung, sehingga para audiens itu yakin bahwa produk kami ini tuh bermanfaat untuk tumbuh kembang putra-putri mereka. Visi misi kami itu adalah ingin sekali berkontribusi secara aktif untuk menciptakan generasi bangsa yang kaya hati serta empati dengan berbagai mainan edukasi yang kami kembangkan. Target kami ke depannya, kami ingin sekali memperluas jaringan distribusi kami, terutama di offline distribution, agar bisa menjangkau secara langsung para audiens kami. Selain itu, kami juga punya keinginan untuk mengembangkan brand kami secara worldwide gitu, karena di tahun ini kami sudah merintis berbagai macam cara untuk bagaimana caranya kita bisa mengekspor produk kita sampai ke beberapa negara yang memang ada demand untuk mainan edukasi dan mainan aktivitas anak ini. Dampak pembiayaan dari kawan Kaswa bagi usaha kami itu sangat terasa sekali, membantu kami gitu, karena biasanya kami para UKM ini tuh tidak mudah ya mendapatkan akses pembiayaan yang cukup cepat dan ringan seperti itu dan fleksibel. Nah, dengan pembiayaan dari kawan Kaswa ini kami sangat terbantu di bagian pengadaan produksi, dan kami akhirnya bisa menerima proyek-proyek yang cukup besar karena kami tidak hanya melayani penjualan secara B2C, tapi kita juga melayani penjualan secara B2B. Nah, di B2B ini biasanya kita butuh modal yang cukup besar, yang mungkin lebih besar dari persediaan modal kami yang ada, seperti itu. Jadi pembiayaan dari kawan Kaswa ini sangat bermanfaat bagi kami untuk menjalankan proyek-proyek yang lebih besar, sehingga usaha kami bisa running secara optimal. Meskipun di tengah kondisi ekonomi yang masih tidak mudah ini, kami tetap alhamdulillah masih tetap bisa bertahan dan mempertahankan semua karyawan kami. Saya sangat berterima kasih sekali atas hadirnya pembiayaan Kaswa dan dukungan para kawan Kaswa, sehingga kami para UKM dapat tetap bertumbuh secara optimal. Jadi, mari kawan Kaswa untuk maju bersama agar lebih berdampak.